Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Lause di sini. Kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau masih memimpin kami sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepadamu, dan juga bisa percaya kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai juga akhirnya ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan juga pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah sekarang kita akan memuji Tuhan dengan nomor 75. Mata Tuhan melihat. Melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Lalu lagu selanjutnya nomor 96. Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang diam, duduk rapi di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu dan tepat kami serahkan pada Lausenya. Halo anak-anak, kita sungguh bersyukur dapat bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Anak-anak tahu tidak bagaimana cara berdoa? Tahu kan? Oke. Sekarang kita mulai, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, nah sekarang
Kita mau belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-6. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu belajar kitab Wahyu? Karena apa? Karena kitab Wahyu ini ya adalah penjelasan tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, mari anak-anak, kalau ada Alkitab di rumah, silakan membuka Wahyu pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-6. Nah, anak-anak, di kitab Wahyu ini ya banyak menggambarkan simbol ya atau karakter-karakter ya. Nah, di pasal 12 ini kita akan belajar tentang karakter, tentang perempuan dan naga. Wih, naga. Anak-anak mungkin tidak asing dengan naga kan? Nah, naga itu ya melambangkan si ular tua. Siapakah ular tua itu? Dia adalah iblis. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Wahyu pasal 12 ayat pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi, yang menulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes. Dia mendapat sebuah penglihatan. Ya, yaitu dia melihat ya, yaitu gambaran yang Tuhan tampakkan kepadanya. Dan Tuhan suruh dia tulis ya, agar kita tahu bagaimana situasi atau gambaran pada akhir zaman ini. Nah, tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Nah, siapa? Perempuan. Nah, perempuan itu ya melambangkan Israel. Apa? Israel. Nah, Israel itu masih ingat berapa suku? 12 suku. Makanya di sini dikatakan bahwa ada 12 bintang di atas kepalanya. Nah, itu melambangkan Israel. Nah, dan yang kedua di sini dikatakan ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, ini menggambarkan bahwa negara Israel dari dulu ya sudah mau dihancurkan, menderita penganiayaan, ya, diserbu oleh negara Babel, diserbu oleh Niniwe, diserbu oleh banyak bangsa sehingga mau dihancurkan. Dan pada pada zaman Tuhan Yesus itu dijajah oleh bangsa Roma. Nah, Israel itu dia menderita, ya. Seperti apa? Perempuan yang mau melahirkan. Jadi kalau perempuan mau melahirkan itu sangat sulit ya. Kalau tak percaya tanya orang tua kalian, tanya ibu kalian. Mak, waktu mengandung saya lalu melahirkan saya sakit enggak? Pasti dia bilang sakit. Nah, ini melambangkan Israel. Nah, ayat ketiga ya dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, ini melambangkan apa? Masih ingat? Naga adalah setan yang berusaha untuk
menghancurkan negara Israel dari dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman Mesir, Firaun kan, dari zaman Niniwe, Babel, ya, Media Persia, Roma, dan Yunani dan Roma. Ya, nah itu mau dihancurkan. Tapi naga ini ya, dia ini sangat kejam. Dia akan menguasai ya begitu banyak negara untuk memimpin menyerang Israel. Nah, naga ini adalah siapa? Si ular tua adalah si iblis, ya. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi iblis ini ya, dia waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia adalah pemimpin malaikat sepertiga. Dia mengajak malaikat lainnya untuk memberontak melawan Allah. Dan sekarang dia adalah penghulu di angkasa. Dia akan berusaha menggoda manusia untuk ikut pada dia, untuk tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan Yesus. Nah, itulah naga itu ya. Nah, dan ayat kelima dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa, dan dengan gada besi tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, ini anak itu melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan lahir dari bangsa Israel, suku Yehuda. Ya, dan dia di sana akan apa? Menderita, mati disalib. Dia mati kenapa? Menggantikan dosa kita. Tuhan Yesus mati, dikubur, setelah itu dia bangkit. Ya, dia bangkit sekarang, setelah itu dia naik ke surga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti dia akan kembali. Nah, itulah maksudnya dari ayat yang kelima. Dan yang keenam, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Ya, sebelum dia kembali akan ada namanya 7 tahun masa sengsara, dan 3,5 tahun ini adalah tahun kesengsaraan besar. Ya, nanti ya, malapetaka demi malapetaka. Nah, Tuhan Yesus akan segera datang. Tandanya sudah ada. Seperti sekarang COVID-19. Itu adalah tandanya, begitu banyak orang yang mati. Nah, anak-anak, Pak Rudi berharap anak-anak mengerti dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang datang ke dalam dunia menggantikan kita untuk mati. Dan setelah dia disalib, dia dikuburkan, dan dia bangkit, dan Tuhan Yesus akan segera datang. Tanda-tandanya sudah ada. Oke? Dan tandanya kalau Tuhan Yesus datang akan ada banyak malapetaka. Ya, kesengsaraan. Ya, anak-anak kalau tidak mau ya sengsara nanti di neraka, anak-anak harus percaya dengan Tuhan Yesus. Di dunia sudah menderita. Nggak mau nanti mati menderita lagi. Ya, di dunia sekarang sudah tidak aman lagi. Banyak COVID, banyak penyakit ini dan itu. Anak-anak apa harus diperbuat? Percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak ingat ya? Oke, sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami melalui penebusan yang Tuhan Yesus lakukan.
di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan setelah itu dia bangkit dan dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat diselamatkan melalui percaya pada Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.